Tekanan Kylian Mbappe di Real Madrid meningkat, dia bukan Ronaldo atau Benzema. Kylian Mbappe terus menghadapi kritikan tajam yang meningkat di Real Madrid dari media dan pendukung Los Blancos. Kylian Mbappe diklaim yang menyatakan bahwa pemain timnas Prancis itu tidak setajam seperti Cristiano Ronaldo, dan tidak seefektif Karim Benzema bagi Real Madrid. Kylian Mbappe mungkin telah mencetak 8 gol dalam 14 penampilan untuk Real Madrid, tetapi pemain berusia 24 tahun itu sudah merasa tertekan di Los Blancos. 3 gol Kylian Mbappe berasal dari titik penalti, sementara kontribusinya secara keseluruhan bagi tim mengecewakan. Para pendukung Real Madrid yang berada di Spanyol kelihatannya tidak terkesan dengan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe tidak memenuhi harapan dan kurang memiliki keterampilan serta tekad di depan gawang, demikian pernyataan media AS setelah El Clasico. Media AS menyebut, sang penyerang terjebak offside sebanyak 8 kali, yang sangat sulit dipercaya. Ia bukanlah pemain yang menjanjikan, pemain yang tak terhentikan dari dimensi lain, mungkin posisinya, kondisi fisiknya, atau mentalitasnya, atau semuanya sekaligus. Namun, ada sesuatu yang tidak berjalan baik, Mbappe ini bukanlah Mbappe. Bukan hanya pers yang tidak terkesan, penggemar Real Madrid juga menentang pemain yang datang dengan status bebas transfer dari PSG pada musim panas. Bawa Kylian Mbappe kembali ke Prancis, kata Socio Pedro kepada L'Equipe. Masalahnya adalah dia bukan Cristiano Ronaldo di depan gawang atau Karim Benzema dalam permainannya, dia harus bangun dan cepat, lanjut Socio Pedro. Senada dengan itu, penggemar lainnya, David, merasa dikecewakan oleh sang striker. Dia sama sekali tidak berada di level yang kami harapkan, kami berharap lebih darinya, katanya. Secara internal, Real Madrid disebut-sebut percaya diri dan mendukung sang pemain, dengan Kylian Mbappe menikmati dukungan tak tergoyahkan dari Carlo Ancelotti. Pertandingan Kylian Mbappe berikutnya adalah melawan AC Milan di Liga Champions pada hari Selasa, setelah pertandingan La Liga yang dijadwalkan ditunda karena banjir. Real Madrid masih favorit datangkan Alphonso Davies. Ketidakkonsistenan pertahanan Real Madrid terlihat jelas dalam laga El Clasico melawan Barcelona baru-baru ini, saat the Man in White kebobolan bukan hanya 1, tetapi 4 gol. Terutama para bek sayap, tidak mampu menahan gempuran serangan dari pemain sayap Barcelona seperti Lamine Yamal dan Rafinha. Performa buruk melawan Barcelona cukup untuk menunjukkan bahwa Madrid sangat membutuhkan bala bantuan pertahanan. Meskipun Madrid secara praktis telah memutuskan untuk tidak mendatangkan pemain baru pada bulan Januari, klub tersebut tetap berkomitmen untuk mendatangkan pemain baru pada musim panas. Untuk itu, laporan terbaru dari Sport Bill menunjukkan bahwa Real Madrid hampir mendapatkan Alphonso Davies, salah satu target pertahanan utama mereka. Menurut laporan tersebut, Davies semakin dekat untuk meninggalkan Bayern Munich setiap harinya dan tinggal selangkah lagi untuk menuntaskan keputusannya. Madrid telah menghubungi agen Davies di masa lalu, tetapi tampaknya Los Blancos telah mengintensifkan pendekatan mereka dalam beberapa minggu terakhir. Sementara itu, upaya Bayer untuk memperbarui kontrak Davies praktis telah gagal dan sangat tidak mungkin bek tersebut akan terus bertahan di Bavaria. Madrid bukan satu-satunya klub yang tertarik pada Davies. Real Madrid donasikan 17 miliar rupiah untuk korban banjir bandang Valencia. Kota Valencia dilanda banjir bandang yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, Real Madrid mengucurkan dana hingga 1 juta euro untuk membantu para korban. Wilayah Tenggara Spanyol, terutama Valencia, Castilla, dan Andalusia dilanda badai dana dan mengakibatkan banjir bandang. Menurut laporan The Guardian, terdapat 205 orang meninggal dunia akibat musibah tersebut. Selain itu, sebanyak 255 orang dinyatakan hilang, menyebabkan kerusakan besar pada bangunan dan infrastruktur, serta menyapu bersih mobil-mobil termasuk menggelincirkan kereta cepat di Valencia. Kejadian itu merupakan bencana alam terburuk dalam sejarah Spanyol berdasarkan jumlah kematian yang dikonfirmasi. Sejumlah klub La Liga menggalang dana untuk para korban, termasuk Real Madrid. Melalui situs resminya, Madrid menggandeng Palang Merah untuk membantu para korban. Los Blancos mengucurkan dana 17 miliar rupiah untuk meringankan beban keluarga korban. Yayasan Real Madrid dan Palang Merah hari ini meluncurkan kampanye penggalangan dana untuk memberikan dukungan bagi mereka yang terkena dampak badai, bunyi pernyataan resmi Madrid, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024.
Imbas dari bencana tersebut, Valencia meminta agar laga melawan Real Madrid pada pekan ke-13 ditunda. Operaor La Liga akhirnya mengabulkan permintaan tersebut. Selain duel Valencia kontra Real Madrid, ada beberapa laga lain yang juga ditunda pelaksanaannya. Di antaranya pertandingan Villarreal melawan Rayo Vallecano. Real Madrid ungkap dosa UEFA hingga Vinicius gagal menangkan Ballon d'Or. Drama Ballon d'Or terus berlanjut. Kini, Real Madrid ungkap dosa UEFA yang dinilai punya andil dalam menggagalkan langkah Vinicius Junior memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Setelah sebelum santer diberitakan bahwa Vinicius lah yang bakal menjadi peraih Ballon d'Or tahun ini, tiba-tiba saja, bahkan sejak beberapa jam sebelum pengumuman resmi, nama Rodri secara mengejutkan muncul sebagai pemenang, kalahkan Vinicius. Tentu saja, hal ini sangat mengejutkan, terutama dari pihak Real Madrid, yang semula yakin bintang asal Brasil itulah yang akan mengharumkan nama Los Blancos melalui penghargaan perorangan tersebut. Apalagi, selama ini bukan hanya Real Madrid yang mendukung Vinicius Junior untuk jadi pemenang Ballon d'Or tahun ini, tetapi juga sejumlah tokoh di dunia sepak bola, namun mereka semua dikejutkan dengan pengumuman di malam gala tersebut bahwa Rodri menjadi sosok yang menang dalam pemungutan suara, dengan selisih keunggulan yang tipis saja dari Vinicius. Dampak besar dari kemenangan Rodri di ajang Ballon d'Or kali ini adalah, tak datangnya seluruh delegasi Real Madrid dalam event yang berlangsung di Paris tersebut. Diungkapkan Madrid Universal, Jorge Picon belum lama ini ungkapkan informasi terbaru mengenai situasi yang berkembang di Real Madrid yang masih kecewa dengan kegagalan Vinicius menyabet Ballon d'Or pada Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 2024, malam waktu setempat. Laporan itu menyatakan, Madrid secara eksklusif menyalahkan UEFA terkait hal ini. Klub raksasa Spanyol tersebut yakin, otoritas sepak bola Eropa tersebut menjadi dalang di belakang kemenangan Rodri. Faktanya, Madrid memang menganggap UEFA sebagai musuh utama mereka dengan berbagai alasan. Satu hal yang perlu dicatat adalah, hubungan kedua belah pihak memang pernah memanas setelah Madrid mendukung Liga Super Eropa. Sekarang, dengan kolaborasi yang dilakukan UEFA dengan France Football untuk pertama kalinya sejak tahun 1956 untuk ajang Ballon d'Or ini, Madrid yakin badan tersebut telah mainkan peranan kunci untuk memastikan Vinicius tak akan memenangkan penghargaan tersebut. Real Madrid juga yakin, kriteria yang dipertimbangkan dalam kemenangan Rodri seharusnya ideal untuk membuat Dani Carvajal memenangkan trofi Ballon d'Or tahun ini. Karena keputusan itulah, maka Madrid putuskan untuk abaikan event penghargaan tersebut, karena mereka yakin kehadiran mereka tak dihargai. Real Madrid pertimbangkan jual Aurelien Tchouaméni, targetkan Enzo Fernandez dari Chelsea. Real Madrid dilaporkan siap berpisah dengan Aurelien Tchouaméni untuk mendatangkan Enzo Fernandez dari Chelsea. Gelandang berusia 24 tahun tersebut sebelumnya didatangkan oleh Los Blancos dari AS Monaco pada musim panas 2022 dengan harga sekitar 85 juta pounds. Sejak bergabung, Tchouaméni telah bermain dalam 102 pertandingan di semua kompetisi untuk Real Madrid. Menurut laporan, performa Tchouaméni yang menurun membuat posisinya di Santiago Bernabeu menjadi tidak aman, dan klub kini lebih mempercayai Eduardo Camavinga untuk peran sebagai gelandang bertahan. Dilaporkan oleh Vicajes, Real Madrid mungkin menggunakan Tchouaméni sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan Enzo Fernandez dari Chelsea. Los Blancos dikabarkan siap membayar sekitar 100 juta euro untuk pemain Argentina itu, namun mereka berpeluang menawarkan Tchouaméni sebagai bagian dari tawaran pertukaran pemain. Jika Real Madrid benar-benar menjual Tchouaméni, beberapa klub Liga Primer seperti Manchester United dan Liverpool kemungkinan akan tertarik merekrutnya. Chelsea juga pernah menunjukkan minat pada Tchouaméni sebelum ia bergabung dengan Real Madrid. Namun, apakah Chelsea akan kembali mempertimbangkan gelandang Prancis itu masih belum dapat dipastikan. Kesempatan Fernandes pindah ke Real Madrid, Enzo Fernandez sendiri masih terikat kontrak panjang dengan Chelsea setelah didatangkan dari Benfica pada Januari tahun 2023 dengan nilai transfer 107 juta pounds. Carlo Ancelotti promosikan bek muda gantikan Dani Carvajal. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti telah membuat langkah signifikan pertamanya untuk memperkuat posisi bek kanan menyusul cedera Dani Carvajal dengan mempromosikan Jesus Forti ke tim utama, demikian laporan Marca.
Bek kanan berusia 17 tahun itu saat ini berada di tahun keduanya bersama La Fabrica dan telah bermain di bawah asuhan Alvaro Arbeloa di tim Juvenil A. Setelah baru-baru ini pulih dari cedera, Forti telah dipanggil untuk berlatih bersama tim senior oleh Carlo Ancelotti, dan, setelah 2 sesi dan didukung oleh laporan internal yang menggembirakan, manajer asal Italia itu telah memutuskan untuk segera memasukkannya ke dalam tim utama. Keputusan itu sudah pasti, ia tidak akan kembali ke jajaran pemain muda dan menjadi anggota penuh skuad senior. Sesuai laporan tersebut, rencana Ancelotti adalah agar Forti secara bertahap beradaptasi dengan dinamika tim utama dan mulai tampil dalam skuad pada hari pertandingan. Pelatih asal Italia itu yakin bahwa ia adalah bek sayap yang menonjol di akademi dan akan segera siap untuk bermain di tim utama.